nanya nih kali ini sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, benar gak sih kalau kita menjamu tamu selama 3 hari itu dapat menghilangkan kesusahan dan mendatangkan rezeki? Tapi balik lagi dalam kondisi pandemi ya, walaupun terlepas dari udah PCR atau swab apa segala macam, emang boleh ya dalam keadaan kayak gini tuh baiknya bagaimana kalau misalnya tamu itu harus nginep di rumah. Apalagi tadi nih penjelasannya 3 hari ini bisa mendatangkan rezeki. Nah, gimana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Aku guru mohon Habib penjelasannya. Uthman, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca hadis, membaca riwayat itu kita harus lihat kondisinya juga gitu. Jadi ketika Nabi membacakan atau membawakan sebuah hadis tentang tamu, secara umum memang kita memuliakan tamu. Tapi tamu di zaman Nabi itu kan nggak ada hotel ya. Nggak ada hotel, nggak ada penginapan, tidak ada juga mobil. Berarti dia jalan kaki. Kalau enggak jalan kaki sekaya-kayanya dia pakai kuda atau pakai onta. Ya. Capek enggak kira-kira? Capek juga. Capek. Apakah dia bisa PP? Nyampe hari ini sore balik? Susah, tidak memungkinkan, tidak ada lampu jalan. Berarti hadis menyangkut menginap 3 malam, ya memang kondisinya pada saat itu tidak ada penginapan, tidak ada hotel, tidak ada bintang berapapun, tidak ada penginapan. Ya paling-palingnya nginepnya di masjid gitu ya, atau menginap di rumah orang yang menjamu tamu tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan bagi yang membiarkan tamunya untuk menginap. Nah, jadi lihat kondisi juga. Jadi membaca hadis, memahami sebuah riwayat, melihat kondisinya. Nah, sekarang kita masukkan kondisi zaman sekarang, ada pandemi. Ada kita tidak tahu orang yang membawa virus siapa. Kita tidak mau yang namanya mendiskriminasi atau apapun itu ya. Kita melihat, oh sekarang kondisinya seperti ini. Bisa jadi bukan dia yang membawakan kita penyakit, tapi kita tuan rumah yang ngasih dia penyakit. Ya, jadi tergantung kondisi juga. Maka ada memang riwayat disebutkan para sahabat berkata, ya Rasulullah sampai berapa batasnya gitu ya. Sampai yang namanya engkau menyakiti tuan rumah. Kata sahabat, menyakiti bagaimana? Sampai tidak ada lagi makanan yang bisa diberikan kepadamu. Jadi ini singgungan kepada para tamu yang tidak tahu diri. Mau minum apa? Air putih, teh, kopi, air putih aja ya gitu. Ini tuan rumahnya gitu. Teh, kopi, air putih aja. Teh, kopi, air putih aja. Dipilihin gitu. Bukan disuruh milih tapi dipaksa milih air putih. Subhanallah. Nah, tapi tamunya juga harus tahu diri. Sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menjamunya. Maka adab seperti ini memang sampai sekarang itu masih dijalankan. Katanya di Dubai, di Qatar, di Abu Dhabi, daerah Jazirah Arab itu masih menggunakan ini, tamu itu berhak sampai 3 hari gitu. Jadi selebihnya daripada 3 hari itu sudah tidak dianggap tamu lagi. Bisa jadi Dianggap sudah apa tuh? Dianggap apa? Bisa jadi dianggap orang dalam karena udah tahu dapur di mana, udah tahu cara masak gimana, udah tahu cara nyalain kompor. Atau yang kedua dianggap orang tidak tahu diri. Ya. Jadi 2 pilihannya, antara dianggap orang dalam atau orang yang namanya tidak tahu diri. Lagian kalau kita bertamu kepada rumah orang lain, walaupun dia sahabat karib kita, ya sahabat karib kita, dia kan punya pasangan. Pasangannya jadi tidak bebas yang namanya keluar daripada kamarnya gitu ya, tidak bebas yang namanya auratnya harus dijaga. Kita mestinya tahu diri. Cuman dilihat daripada hadis baginda Nabi SAW, lihat keadaan orangnya. Kalau memang orangnya tidak mendapatkan tempat untuk menginap, tidak mendapatkan rumahnya jauh dan segala macam, perjalanannya capek. Nah inilah tamu yang sesungguhnya yang dimaksudkan baginda Nabi SAW diberikan kemuliaan, memuliakan mereka dengan cara apa? Membiarkannya untuk bermalam sejenak untuk menghilangkan istirahatnya dan menyelesaikan urusannya di daerah tersebut, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat membiarkan tamu yang datang untuk yang namanya menginap sampai 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Berarti memang harus dilihat situasi dan kondisi dulu ya. Iya. Kalau dulu kan ya memang zamannya seperti itu. Kalau sekarang kan zamannya beda, apalagi sedang ada pandemi ini ya Ustaz. Sedang ada pandemi. Tapi memang kalau yang kurang tahu diri itu atau yang mungkin tidak tahu baik apa enggak tuh, kalau yang misalnya parahnya adalah nginep 3 hari padahal dia tinggalnya di sebelah rumah kita. Ngapain coba? Ngapain coba? Makanya aku juga bingung. Numpang apa? Numpang wifi. Kayaknya numpang wifi gitu. Ya Allah. Iya, karena agama itu kan sebagian besarnya iman itu kan bagiannya malu gitu. Ya. Malu. Makanya orang nggak punya malu itu disebut kehilangan sebagian daripada imannya. Ya Allah, gitu. kalau gitu kita harus nambah rasa malu kita biar kita lebih tahu diri jamaah. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.